Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan membahas khusus mengenai permintaan. Yang akan kita bahas kali ini adalah definisi dari permintaan, jenis-jenis permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan hukum permintaan. Baik, sebelum kita belajar, saya berdoa untuk kalian semua selalu bahagia, tercapai apa yang kalian cita-citakan, dan sukses selalu. Amin. Baik, kita awali dengan definisi dari permintaan. Permintaan adalah kemampuan dan kemauan untuk membeli dalam jangka waktu tertentu pada harga tertentu. Jadi, permintaan itu berlandaskan pada keinginan yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membayar produk tertentu. Maka permintaan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah permintaan efektif, yaitu keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Ia memiliki uang dan sudah dilakukan pembelian. Yang kedua adalah permintaan potensial. Keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Ia memiliki uang untuk membeli barang tersebut, tetapi belum dilakukan pembelian. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa, tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mau membeli? Yang pertama, harga barang atau jasa. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, jumlah pendapatan konsumen. Yang keempat, akumulasi kesejahteraan atau GNP. Yang kelima, jumlah penduduk atau jumlah konsumen. Yang keenam, selera konsumen. Dan yang terakhir, perkiraan masa depan, yaitu tentang harga, pendapatan, dan kesejahteraan. Baik, bagaimana bunyi hukum permintaan? Bunyi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ceteris paribus. Lalu apa itu ceteris paribus? Perhatikan. Hubungan antara jumlah barang dengan harga barang yang dinyatakan dalam ceteris paribus artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor lain selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Baik teman-teman, kita akan membahas soal yang pertama adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu disebut dengan A. Penawaran, B. Permintaan, C. Hukum permintaan, D. Hukum penawaran, dan E. Harga pasar. Jawabannya, perhatikan untuk definisi dari permintaan. Permintaan adalah kemampuan dan kemauan untuk membeli dalam jangka waktu tertentu pada harga tertentu. Maka jawabannya adalah B. Definisi dari permintaan. Selanjutnya soal yang kedua. Permintaan tercipta apabila pembeli memiliki A. Keinginan membeli barang dan jasa yang diinginkan, B. Banyak uang untuk membeli barang dan jasa, C. Kesediaan membayar barang atau jasa yang dibelinya, D. Kesempatan bertemu dengan penjual, E. Keinginan membeli dan kesediaan membayar barang atau jasa yang dibelinya. Perhatikan, berdasarkan definisi dari permintaan tadi, maka permintaan itu berlandaskan pada keinginan yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk membayar produk tertentu. Berarti permintaan tercipta apabila ada keinginan membeli dan kesediaan membayar barang atau jasa yang dibelinya. Baik, selanjutnya permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli, tetapi
belum melakukan transaksi disebut permintaan A. selektif, B. pasar, D. efektif, D. absolut, E. potensial. Ini berarti materi mengenai jenis-jenis permintaan. Jenis permintaan yang dimaksud di soal adalah adanya kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Maka disebut dengan permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum terjadi transaksi pembeliannya. Maka jawabannya adalah E, potensial. Baik, selanjutnya hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga. Artinya A, jika harga naik permintaan turun. B, jika harga naik permintaan naik. C, jika harga naik penawaran tetap. D, jika harga turun permintaan tetap. Dan yang E, jika harga turun permintaan stabil. Maka perhatikan bunyi hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Berarti jawaban dari soal ini adalah A. Jika harga naik, permintaan turun. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih untuk perhatian kalian semua.